selanjutnya sekarang kita masuk ke materi yaitu mengenal bentuk aljabar ya. Nah, di sini Kakak mempunyai contoh dari bentuk aljabar ini ada X, 2XY, kemudian X ditambah 3Y, kemudian ada lagi A pangkat 2 ditambah B ditambah C. Nah, dari sejajaran kalimat matematika ini termasuk ke dalam bentuk aljabar ya. Ini disebut bentuk aljabar. Nah, sebenarnya waktu di SD juga sudah ya belajar aljabar, namun bentuknya tidak abstrak. Jadi dalam bentuk gambar, bentuk hewan, bentuk buah-buahan. Jadi kalau di tingkatan SMP atau MTS sudah masuk ke bentuk abstraknya, yaitu menggunakan huruf ya. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa aljabar itu adalah sebuah kalimat matematika terbuka yang mengandung variabel atau peubah. Jadi setiap kalimat matematika yang ada variabelnya, di sini variabelnya X, XY, XY, A pangkat 2, B, dan C itu adalah variabel di dalam aljabar. Jadi jika adik-adik menemukan sebuah kalimat matematika atau soal-soal di dalam matematika yang ada hurufnya, itu termasuk ke dalam bentuk aljabar, karena aljabar itu adalah kalimat matematika yang mengandung variabel atau peubah, di mana variabel-variabel ini selalu ditandai dengan huruf atau abjad kecil ya. Huruf atau abjad kecil dimulai dari A sampai Z. Ini ya, ciri dari aljabar itu yang mengandung variabel atau peubah. Nah, selanjutnya di dalam aljabar ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur dari aljabar. Di sini Kakak punya contoh kalimat matematika A ditambah 2B ditambah 5. Ini jelas ya termasuk ke dalam bentuk aljabar karena ada variabelnya atau ada hurufnya, yaitu ada huruf A dan huruf B. Nah, di dalam aljabar itu ada unsur yang dinamakan variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel tadi sudah dikatakan, variabel itu adalah huruf, yaitu di sini A ya, A sebagai variabel. Kemudian 2. Di sini ada angka yang menempel atau menyatu dengan variabel. Itu dinamakan koefisien. Kemudian ada B. B ini sama ya, termasuk ke dalam variabel. Dan ada 5. 5 ini berdiri sendiri, maka 5 disebut sebagai konstanta. Nah, ini ya. Jadi konsep dasar dari aljabar itu intinya kita harus tahu dulu ciri dari aljabar, di mana aljabar memiliki variabel. Variabelnya itu berupa huruf atau abjad kecil dari A sampai Z. Dan di dalam aljabar ada 3 unsur, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Oke, selanjutnya tadi kan kita sudah mengenal unsur-unsur aljabar. Nah, di dalam aljabar juga ada yang dinamakan suku ya. Suku dalam aljabar. Nah, suku di dalam aljabar ini dibatasi dengan tanda operasi hitung, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Jadi setiap ada tanda operasi hitungnya, maka itu merupakan pembatas antar suku di dalam aljabar. Nah, contohnya di sini ada kalimat aljabar 2A ditambah 4B dikurangi 5.
Di sini terdapat dua tanda operasi hitung, yaitu operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Nah, karena ada dua tanda, berarti jika diperhatikan di sini ada tiga suku ya. Suku 2A, suku 4B, dan suku negatif 5. Maka 2A ini dapat kita nyatakan sebagai suku ke-1, 4B sebagai suku kedua, dan negatif 5 sebagai suku ketiga. Nah, inilah kita bisa tahu sekarang, oh di dalam aljabar itu ada sukunya. Suku itu dibatasi dengan tanda operasi hitung. Maka jika ada bentuk 2A ditambah 4B dikurangi 5, ini adalah bentuk aljabar suku 3 ya, karena ada 3 suku. Nah, selanjutnya di dalam aljabar itu kita juga harus tahu bentuk-bentuk sukunya ya. Contohnya di sini ada 2x, kemudian ada x ditambah 2y, selanjutnya m ditambah 4n ditambah 9, selanjutnya a ditambah 2b ditambah 2c ditambah d. Nah, kita perhatikan di sini ada 4 buah bentuk aljabar dengan jumlah suku yang berbeda. Yang pertama, 2x ini hanya satu suku ya, karena tidak ada tanda operasi hitung di dalamnya. Maka 2x termasuk ke dalam suku 1 atau biasa dinamakan tunggal ya, suku tunggal. Kemudian x ditambah 2y, kita perhatikan ini ada berapa suku? Ada 2 suku, 1, 2 ya, dibatasi dengan tanda penjumlahan. Maka ini kita nyatakan sebagai suku 2 atau binom. Kemudian m ditambah 4n ditambah 9, ada berapa suku? Kita hitung, 1, 2, 3. Maka ini termasuk ke dalam suku 3 atau biasa disebut polinom. Nah, dan yang terakhir di sini ada 1, 2, 3, 4. Ini kita namakan suku banyak ya, bukan suku 4, tapi termasuk ke dalam suku banyak. Oh maaf, ini bukan polinom ya. Ini trinom. Dan suku banyak itu polinom. Nah, itu. Jadi kalau sukunya lebih dari 3 itu termasuk ke dalam polinom. Contoh misal ada suku x ditambah 2y ditambah 4 ditambah 9 ditambah 2y ditambah 5x misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini ada 6 suku, maka ini lebih dari 3. Maka termasuk ke dalam suku banyak juga karena lebih dari 3 suku atau dinamakan polinom. Nah, ini juga masih masuk ke konsep dasar dari aljabar ya. Tadi kita sudah belajar tentang bentuk aljabarnya, kemudian unsur-unsur aljabar, kemudian ada suku di dalam aljabar, dan sekarang kita masuk ke suku sejenis ya. Di dalam aljabar itu ada istilah suku sejenis. Ada kata istilah sejenis. Kalau sejenis itu biasanya identik dengan hal yang sama ya. Sejenis itu hal yang sama. Maka jika di dalam aljabar suku sejenis itu adalah suku dengan variabel dan pangkat variabel yang sama. Jadi suku sejenis di dalam aljabar itu adalah suku dengan variabel dan pangkat variabel yang sama. Contohnya di sini saya punya bentuk 4A ditambah 2B ditambah 3A dikurangi B ditambah 4B pangkat 2
ditambah C ditambah 1A. Ini suku banyak ya, atau tadi kita sudah belajar suku banyak itu masuknya ke dalam bentuk apa? Polinom ya, suku banyak atau polinom. Karena di sini kita ingin mencari suku sejenis, maka kita cari suku yang variabel dan pangkat variabelnya sama. Maka dapat kita nyatakan pasangan suku sejenis. Pasangan suku sejenisnya adalah, kita perhatikan 4A. 4A itu sama dengan suku mana? Yang variabelnya sama. Oh, ternyata 4A sama dengan 3A. Karena memiliki variabel yang sama, yaitu variabel A. Dan pangkat variabelnya juga sama, yaitu pangkat 1. Maka di sini yang pertama adalah 4A dan 3A. Kemudian kita cari lagi, mana lagi yang sama? 2B, apakah ada pasangannya? Ada, di sana ada negatif B dan ada 4B pangkat 2. Tapi yang termasuk ke dalam suku sejenis hanya 2B dan negatif B. Karena syarat dari suku sejenis itu pangkatnya juga harus sama. Sedangkan 4B itu pangkatnya 2. Maka yang termasuk pasangan suku sejenis hanya 2A dan negatif B. Maka sisanya adalah 4B pangkat 2, C, dan 1. Inilah penjelasan untuk suku sejenis di dalam bentuk aljabar. Nah, untuk apa sih kita belajar suku sejenis? Karena di dalam aljabar tentunya ada operasi hitungnya juga. Operasi hitung aljabar itu sama, ada 4 ya. Yang pertama, penjumlahan. Oh, maaf ini ya, operasi hitungnya. Operasi hitung aljabar. Di dalam penjumlahan aljabar, kita sangat ditekankan untuk tahu dulu suku sejenisnya. Penjumlahan dan pengurangan ya, sama itu. Penjumlahan dan pengurangan. Jadi dalam penjumlahan dan pengurangan hanya suku-suku sejenis saja yang bisa dijumlahkan. Contohnya di sini ada 4A ditambah 3B ditambah 2A ditambah B. 4A ditambah 3B ditambah 2A ditambah B. Kita harus cari tahu dulu mana saja suku yang sejenisnya agar bisa dijumlahkan. Maka kita nyatakan 4A, dekatkan suku yang sejenisnya. 4A ditambah 2A ditambah 3B ditambah B. Suku sejenis itu kan tadi sudah dijelaskan, suku yang memiliki variabel dan pangkat variabelnya juga sama. 4A ditambah 2A. Nah, dulu waktu di SD atau di MI kita sudah belajar tentang aljabar, hanya bentuknya tidak abstrak. Contohnya begini. Ada semangka. Ada semangka ya. Kemudian ditambah semangka lagi, ditambah lagi jeruk, ditambah lagi jeruk. Itu. Nah, yang bisa kita jumlahkan atau yang bisa kita gabungkan itu hanya gambar yang sejenis, gambar yang sama, semangka dengan semangka, jeruk dengan jeruk. Ini ada berapa semangkanya? Ada 2 semangka. Ditambah 1 semangka. Ditambah lagi 3 jeruk. Ditambah lagi 1 jeruk.
Nah, setelah itu bisa kita jumlahkan ya. Semangkanya jadi ada berapa? 2 semangka ditambah 1 semangka, jumlahnya adalah 3 semangka. Kemudian ditambah 3 jeruk ditambah 1 jeruk, jumlahnya adalah 4 jeruk. Nah, apakah bisa dijumlahkan semangka dengan jeruk menjadi satu kesatuan yang sama, jadi satu buah yang sama? Tentunya tidak dapat ya, ini tidak dapat dijumlahkan lagi karena semangka dengan jeruk merupakan 2 buah bentuk atau 2 jenis buah yang berbeda. Nah, maka sekarang kita terapkan ke dalam bentuk aljabar. 4A ditambah 2A ditambah 3B ditambah B. Ibaratkan A sebagai semangka dan B sebagai jeruk. Maka di sini ya, saya lanjutkan. 4A ditambah 2A ditambah 3B ditambah B. Yang sejenisnya itu adalah A dengan A, B dengan B. Kita perhatikan, 2 semangka ditambah 1 semangka menjadi 3 semangka. Yang berubah hanya angkanya saja, sedangkan semangkanya tidak berubah. Maka 4A ditambah 2A yang berubah itu hanya angka saja. 4 ditambah 2 yaitu 6A. Begitu ya. Ditambah, ibaratkan B itu adalah jeruk. 3 jeruk ditambah 1 jeruk hasilnya adalah 4 jeruk. Jeruknya tidak berubah, tetap berbentuk jeruk dan angkanya yang berubah 3 ditambah 1. Maka ini juga sama, hanya saja di dalam aljabar jika koefisien 1 biasanya tidak ditulis. Jadi kalau tidak ada angka di depannya berarti itu memiliki koefisien yaitu 1. Maka 3B ditambah B artinya 3B ditambah 1B menjadi 3 ditambah 1 itu 4, B-nya tetap. Sampai sini sudah selesai karena 6A ditambah 4B itu tidak dapat dijumlahkan karena di sini juga sama. Itu merupakan 2 buah suku yang berbeda atau beda jenisnya. Jadi sampai sini saja sudah benar jawabannya ya. Di dalam pengurangan juga sama ya, konsep dari bentuk semangka dan jeruk tadi itu juga bisa kita terapkan di dalam bentuk pengurangan. Ini kakak hapus dulu ya. Untuk yang pengurangannya, contohnya di sini ada 3x ditambah 2y dikurangi 5x ditambah 3y. Jadi sebenarnya konsep pengurangan itu sama ya dengan konsep penjumlahan, dikurang saja ya semua agar tidak pusing. Nah, di sini kita bisa jumlahkan atau kita dekatkan dulu suku-suku yang sejenisnya. Jadi 3x dikurangi 5x dikurangi 2y dikurangi 3y. 3x dikurangi 5x itu tinggal kita kurangkan 3 dikurangi 5-nya. X-nya tetap ya, tidak usah berubah. 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 2, X-nya tetap. Kemudian yang ini negatif 2y dikurangi 3y, hasilnya adalah negatif 5y. Itu ya. Kalau ada yang mau bertanya tentang kenapa ini kok 3 dikurangi 5 hasilnya negatif 2, negatif 2 dikurangi negatif 3 hasilnya negatif 5, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya akan buatkan lagi konten tentang operasi hitung campuran. Kalau di sini saya skip dulu ya, jadi langsungnya aja. Kalau yang membutuhkan, yang belum paham, boleh tanyakan di kolom komentar. Nanti kalau ramai saya buatkan kontennya tentang operasi hitung campuran. Selanjutnya ya, kita masuk ke operasi perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian. Di sini operasi perkalian dan pembagian itu tidak mengacu kepada suku sejenis atau tidaknya ya. Contohnya
Yang pertama, di sini saya punya 2x dalam kurung 2x ditambah 2y. Jadi kalau ada tanda kurung ada di luar suku, ada satu suku aljabar di luar dan ada suku di dalam kurung, itu tandanya dikalikan ya. Jadi 2x dikali dengan 2x dan 2x dikali dengan 2y. Jadi di sini saya uraikan menjadi 2x dikali 2x, tanda operasi hitungnya tambah, kemudian 2x dikali 2y. Gitu ya. Selanjutnya 2x dikali 2x itu tinggal kita kalikan saja. 2 dikali 2 adalah 4, x dikali x menjadi x pangkat 2. Kemudian ditambah 2 dikali 2, 4, x dikali y, x, y. Jadi kalau untuk operasi hitung perkalian di dalam aljabar, tinggal digabungkan saja ya, koefisien dikalikan dengan koefisien, variabel dikalikan dengan variabel. Kemudian sekarang contoh untuk yang pembagian. Contohnya 6x dibagi 3 x gitu ya. Nah, untuk di dalam aljabar, untuk pembagiannya bebas ya, bisa dengan suku sejenis atau tidak suku sejenis. Jadi sama saja. Karena di sini ini sukunya yang sejenis, maka bisa dimodifikasi bentuknya menjadi 6x per 3x gitu ya. X dibagi x 1, 6 dibagi 3 2. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Jadi 6x dibagi 3x hasilnya adalah 2. Ya mungkin untuk pengenalan bentuk aljabar dicukupkan sampai sini ya. Kalau adik-adik sudah paham dari awal tadi ya, dari bentuk aljabar, kemudian unsur-unsur aljabar, suku sejenis, maka keempat operasi hitung aljabar seperti penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, insya Allah akan lancar, akan paham bagaimana cara pengerjaannya ya. Mungkin untuk pembelajaran di video kali ini saya ucapkan terima kasih. Hanya sampai sini saja ya materinya. Dan untuk yang ingin materi-materi lainnya boleh ditanyakan atau boleh disampaikan di kolom komentar ya, minta materi apa yang dibutuhkan, nanti saya akan buatkan materinya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Saya mohon kritik dan saran yang membangun ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik, kakak-kakak, ibu, bapak yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.